Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Udah sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Daripada kita keluar ongkos gede saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara sebaiknya saudara Jokowi ini dilengserkan besok saja. Ini kan saran. Boleh gak ngasih saran? Saran. Udah melotot aja loh. Saran, sebaiknya Jokowi besok lengser. Lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu Fafanya jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah. Ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lu jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Udah gitu kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Ketahuan pendukung Prabowo loh. Nah baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu, saya hanya ingin mengingatkan semua, ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi untuk selalu bersaudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan. Berpegang teguh kepada agama Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita bersatu. Beliau katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi Nabi larang kita
Jangan saling hasut, jangan saling benci, jangan saling mencaci, jangan saling mengumpat, saudara. Jangan saling berbohong, jangan saling menipu. Tapi kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu saya mau tanya nih. Di akhir daripada acara kita hari ini, malam ini. Saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Nah, maka itu di sini dalam kesempatan ini saya mau sampaikan nasihat. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Saya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, biarkan setan nama setan berkelahi, kita jangan ikut campur. Setuju? Setuju. Nah, tapi saya lihat belakangan, saudara, anak kita sama kita yang ribut, setan yang nonton. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? Betul. Saudara, kita memang banyak kecewa dengan partai. Betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa. Betul. Betul. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Baik, saudara. Sebelum saya masuk itu, saya mau tanya dulu. Kita lihat perjuangan saudara kita di Palestina. Ada mujahidin yang ditangkap oleh Israel, dijadikan sandera, saudara. Mereka dimasukkan di penjara, disiksa, nggak bisa untuk melakukan apapun lagi. Saya mau tanya, saudara, di Israel, saudara, banyak saudara Palestina disandera. Saudara, pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita musuhi mereka? Atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandera, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki. Sandera itu bukan dimusuhi. Sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan kita tambah beban sandera tersebut dengan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Maka itu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam.
khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Pendukung Anies nyerang PKS. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, nggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Nggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar. Tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita nggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, yang diganyang pendukung PKS, Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya, itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin.
Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin fufu fafa. Presidennya fufu fafa. Rakyatnya nyonyo. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Udah sekarang nih saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya ada ormas Islam mengkritik PKS. Jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak fufu fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak gak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kalau bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Dulu lu lagi gak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang gak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang celak-celak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyan. Udah gue gergetan lagi dah. Nah makanya sekarang begini. Oh saudara PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya. Sekarang kalian kan ada di sana. Kalian kan besok ini yang akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga, berikan masukan yang bagus. Jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan.
Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, fufu fafa. Udah lu paham fufu fafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa. Lagu penutup. Ini nyonyoh nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh tunggu dulu. Maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik. Bareng rame-rame. Ini lagu lama nih. Saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi. Fufu Fafa anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, semua ganyang fufu fafa, sekarang juga. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu Fafa sekarang juga. Ayo, ayo yang semangat semua. Ganyang fufu fafa Sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, fufu Fafa penyubur korupsi, fufu Fafa anak haram konstitusi, fufu Fafa cukuplah sampai. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu Fafa sekarang juga. Takbir. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah fufu Fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku fufu Fafa, betul? Betul. Ada polisi nangkep saya, lu anak buah fufu Fafa. Bukan Beb, kalau tersinggung? Enggak, saya nggak tersinggung. Kalau menangkap gue, yeah. Udah, ayo sekali lagi, ayo, ayo. Ganyang fufu Fafa sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, Ganyang fufu Fafa sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, fufu Fafa penyubur korupsi, fufu Fafa anak haram konstitusi, fufu Fafa cukuplah sampai. Siap ganyang fufu Fafa? Siap ganyang fufu Fafa? Serang di medsos saudara, hancurkan di medsos. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Lu tahu fufu Fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Beb tuh anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan nanya, lu jangan, apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Udah jangan pakai nanya, setuju gak? Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal fufu Fafa? Nggak ada, saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari. Di medsos-medsos, saudara, pokoknya nyanyiin terus. Setuju gak? Setuju gak? Nah makanya itu kemarin saya kasih saran, ini terakhir deh sebagai penutup. Daripada kita keluar ongkos gede, saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara sebaiknya, saudara, Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran. Boleh gak ngasih saran? Saran. Udah melotot aja loh. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser.
lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fafanya jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah. Ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat saudara mau jadi wakil presiden? SMA aja nggak lulus. Kacau tidak? Udah gitu kan dia maju saudara jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Ketahuan pendukung Prabowo loh. Iya, tapi nggak apa-apa daripada fufu fafa. Betul? Betul? Ada yang nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa Beb yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang. Biayanya terlalu mahal. Saudara, yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Takbir. Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir. Kira-kira Prabowo denger apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, fufu fafa. Bukan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah jadi sekarang saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita saudara. Udah nggak sedap saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi itu sedap. Itu sedap tuh. Setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan berkelahi, enggak berkelahi aja kita adu biar dia berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos sama Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan serang Raja Bansos, siap ganyang Ratu Bansos, siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Betul? Umat Islam gak boleh ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Baik, saya pikir cukup sampai di sini.
Rasa kagum Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kutipan dari Albert Einstein memberi arti bahwa ia punya pandangan tersendiri dengan agama. Padahal selama ini Albert Einstein dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Albert Einstein mempunyai rahasia besar di mana ternyata dia sangat kagum pada agama Islam. Albert Einstein juga kagum terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimanakah pandangan Albert Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein kagum dengan agama Islam? Seperti apa pengakuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam video ini kita akan membahas mengenai sosok ilmuwan paling cerdas sepanjang masa, Albert Einstein, dan kekagumannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, support channel ini dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini berkembang dan terus mengabarkan informasi penting mengenai dunia Islam. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Ia dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi tahayul paling tak masuk akal mereka. Para penganutnya punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada yang istimewa dari mereka, ucap Albert Einstein dalam sebuah kutipannya. Menurut pengakuan Albert Einstein dalam buku God Delusion, kata agama yang Albert Einstein maksud sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Secara tegas, Albert Einstein mengatakan apa yang kalian baca mengenai agama dirinya tentu merupakan kesalahan. Banyak yang salah paham. Saya tidak percaya pada Tuhan secara personal. Kalaupun saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia yang bisa disingkap sains, kata Albert Einstein. Sederhananya, Albert Einstein mengungkapkan bahwa dirinya adalah manusia tak beriman yang sangat religius. Hal itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme. Gagasan tentang suatu Tuhan personal sangat asing bagi Albert Einstein atau bahkan terlalu naif. Albert Einstein tidak diragukan adalah seorang ilmuwan besar, tetapi agamanya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Kekaguman Albert Einstein terhadap agama Islam. Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Albert Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Albert Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lainnya di dunia ini. Ketertarikan Albert Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Uzmah. Ia merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Albert Einstein mengungkapkan kepada bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Dalam surat tersebut, Albert Einstein jika mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini ia buat memang mengacu kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya dari Al-Quran, Albert Einstein juga mengambil ilmu dari banyak hadis.
Bukti lain yang menunjukkan bahwa Albert Einstein memang kagum pada agama Islam terlihat dari surat yang ditulis tersebut di dalamnya. Albert Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang ia tulis, yaitu dengan julukan Bro Roger the Senior. Fisik asli dari surat itu tak dibocorkan, sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat tersebut sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan di London. Bahkan Albert Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alamah Majlisi tentang Mi'raj jasmani Rasulullah. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah Nabi kembali dari Mi'raj jasmani, setelah melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Albert Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dalam relativitas waktu. Menurut Albert Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat, atau jika dibalik, M sama dengan E dibagi C kuadrat. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula, hidup kembali. Dikumpulkan kembali yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Albert Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Kekaguman Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengagumi agama Islam, Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terpesona dengan hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad 20, Albert Einstein pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Albert Einstein, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Pengakuan akan kekaguman Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad itu tertulis dalam buku The Great of Muhammad. Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam. Hingga saat ini masih merupakan kekuatan besar yang memusuhi Islam, kata Albert Einstein. Torehan yang ditemukan Albert Einstein ternyata memang sejalan dengan kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mengapa di akhir hayatnya Albert Einstein kagum pada ajaran Islam dan mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi ilmuwan paling cerdas bernama Albert Einstein yang dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan, namun nyatanya mengagumi Islam dan Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya kita tidak ada keraguan lagi atas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.